wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurliadi, Stambuk 150202000231, kelas C11 Farmakoterapi Infeksi. Kali ini saya akan menjelaskan infeksi parasit. Apa sih itu parasit? Parasit adalah organisme mikroskopik yang hidup bergantung pada organisme spesies lain dengan cara mengambil persediaan nutrisi dari tubuh inang tersebut. Beberapa di antaranya tidak terlalu mempengaruhi inang mereka. Jenis yang lain dapat tumbuh dan bereproduksi liar hingga menyerang sistem organ yang membuat inang mereka sakit. Inilah yang disebut dengan infeksi parasit. Kemudian, infeksi parasit adalah masalah kesehatan serius di negara subtropis dan tropis seperti Indonesia. Cacingan dan toksoplasmosis atau toksoplasma adalah contoh jenis penyakit infeksi parasit yang cukup umum di Indonesia, sementara malaria adalah salah satu yang paling mematikan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis parasit. Yang pertama yaitu protozoa. Protozoa adalah organisme bersel tunggal yang dapat hidup dan berkembang biak di dalam tubuh. Salah satu infeksi yang disebabkan oleh protozoa termasuk giardiasis. Giardiasis ini adalah infeksi serius yang biasanya muncul setelah Anda minum air yang terkontaminasi protozoa flagellata. Selain itu, ada juga jenis-jenis protozoa lainnya seperti amoeba, yaitu penyebab penyakit amebiasis. Kemudian yang kedua yaitu Ciliofora, itu penyebab penyakit balantidiasis. Kemudian yang terakhir yaitu Sporozoa, itu penyebab penyakit cryptosporidiosis dan toksoplasmosis. Kemudian jenis-jenis parasit yang kedua yaitu cacing. Cacing adalah organisme multisel yang dapat hidup dalam atau di luar tubuh Anda. Kebanyakan cacing hidup di usus antara lain seperti cacing pipih, cacing pita, cacing kremi, cacing gelang, dan cacing tambang. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis parasit yang ketiga yaitu ektoparasit. Ektoparasit adalah organisme bersel banyak yang disebabkan oleh serangga atau arachnida seperti nyamuk, kutu, dan tungau yang bertindak sebagai inang pembawa penyakit. Kemudian untuk contoh kasus ektoparasit adalah malaria yang disebabkan oleh nyamuk Anopheles pembawa parasit Plasmodium. Ektoparasit ini dapat berpindah ke manusia saat nyamuk tersebut menggigit kulit untuk menghisap darah. Kemudian contoh dari ektoparasit ini yaitu Pediculus humanus capitus atau kutu rambut. Kemudian tirus pubis atau kutu pada kulit kemaluan. Kemudian yang ketiga yaitu Sarcoptes cabiei, tungau yang mengakibatkan penyakit kulit skabies atau kudis. Kemudian, untuk penularan infeksi parasit. Parasit dapat hidup di dalam atau di luar tubuh manusia dan hewan. Mikroorganisme ini bisa ditemukan di tanah, air, tinja, serta benda yang terkontaminasi tinja. Oleh karena itu, penderita infeksi parasit yang tidak mencuci tangannya dengan bersih setelah buang air besar dapat menularkan parasit ke orang lain melalui kontak langsung atau benda apapun yang disentuhnya. Kemudian, infeksi parasit juga dapat terjadi melalui cara lain, seperti konsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi parasit, kontak dengan hewan yang terinfeksi parasit atau penderita infeksi parasit baik langsung maupun tidak langsung, misalnya lewat sisir atau topi. Kemudian, gigitan nyamuk atau serangga lain yang terinfeksi parasit, kemudian hubungan seks melalui mulut atau oral, dan melalui dubur atau anal. Selanjutnya yaitu faktor resiko parasit. Infeksi parasit dapat terjadi pada siapa saja. Namun, risiko terjadinya penyakit ini lebih tinggi pada orang dengan kondisi berikut. Yang pertama itu menderita gangguan sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua yaitu hidup di lingkungan bersanitasi buruk. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki hewan pelihara yang terinfeksi parasit atau tidak terjaga kebersihannya. Kemudian yang keempat yaitu berenang di sungai, danau, atau kolam yang kotor. Kemudian yang kelima yaitu memiliki pekerja yang sering kontak dengan tinja seperti pengasuh anak. Kemudian
Untuk penggolongan parasit, yang pertama yaitu ektoparasit. Ektoparasit ini parasit yang hidup di luar tubuh hospes, misalnya di kulit, rambut, rongga, telinga luar. Kemudian yang kedua yaitu endoparasit. Endoparasit ini parasit yang hidup di dalam tubuh hospes. Misalnya yaitu di dalam darah, rongga tubuh, usus, dan organ tubuh lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu temporary parasit, yaitu parasit yang hidup dalam hospes hanya untuk sementara saja. Kemudian untuk yang keempat yaitu permanen parasit, yaitu parasit yang sepanjang hidupnya berada di dalam tubuh hospes. Kemudian yang kelima yaitu obligatory parasit, yaitu parasit yang hidup di dalam tubuh hospes dan di luar tubuh hospes tidak dapat hidup. Artinya itu di dalam tubuh hospes ini dia hidup, tapi di luar tubuh hospes ini dia tidak hidup. Kemudian untuk yang keenam yaitu fakultatif parasit. Parasit yang akan fakultatif parasit ini itu parasit yang akan hidup parasitik apabila kebutuhan hidupnya meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu spurious parasit, yaitu parasit yang masuk ke dalam tubuh hospes tanpa menimbulkan keluhan atau penyakit pada hospes dan keluar dari tubuh hospes tanpa perubahan apapun. Dari tadi saya mengatakan hospes. Apa sih itu hospes? Hospes itu hewan tempat parasit memperoleh kebutuhan hidup. Kemudian selanjutnya yaitu gejala infeksi parasit. Gejala infeksi parasit tergantung pada jenis parasit yang menyerang dan berkembang dalam tubuh. Sebagai contoh, trichomoniasis seringkali tidak menimbulkan gejala. Namun, pada beberapa kasus ada muncul gejala berupa iritasi, gatal, dan kemerahan di kulit sekitar kelamin, serta keluar cairan yang tidak normal dari kelamin. Gejala lain yang mungkin muncul akibat infeksi parasit meliputi diare, demam dan menggigil, dehidrasi, sakit perut, tinja berdarah, nyeri otot, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.